Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan review jurnal yang kami buat dengan judul Strategi Peningkatan Penawaran Ekspor Produk Perikanan Indonesia. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Mikroekonomi Islam Perbankan Syariah kelas A. Baik, langsung saja masuk ke pendahuluan. Sektor perikanan tidak hanya menjadi sumber utama mata pencaharian bagi sebagai besar masyarakat pesisir, tetapi juga penyumbang devisa negara yang krusial melalui kegiatan ekspor berbagai daerah Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Timur. Tingginya permintaan global terhadap produk perikanan Indonesia membuka peluang besar untuk peningkatan volume dan nilai ekspor secara berkelanjutan. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai berbagai strategi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan volume penawaran ekspor produk perikanan Indonesia di pasar global. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber pustaka yang relevan dengan strategi peningkatan penawaran ekspor produk perikanan Indonesia. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi dan analisis deskriptif kualitatif yang melibatkan proses reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi. Selanjutnya ini tentang pembahasan. Materi yang pertama ada kondisi perikanan Indonesia. Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional dan ketahanan pangan tidak dapat diabaikan, menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir dan penyumbang devisa negara melalui ekspor. Potensi ini didukung oleh keanekaragaman hayati laut yang tinggi, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut di dunia. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya ini secara berkelanjutan menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Jadi, produksi perikanan Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan di tingkat global menduduki peringkat kedua. Meskipun demikian, produksi perikanan tangkap Indonesia sebagai negara dengan luas perairan yang sangat besar masih sangat sedikit dibandingkan dengan beberapa negara lain yang memiliki perairan cenderung lebih sedikit. Tantangan ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya perikanan tangkap masih memerlukan berbagai upaya strategis. Produktivitas yang belum optimal ini menjadi salah satu fokus perhatian dalam perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan ke depan. Kurangnya teknologi dalam pengelolaan dan penelitian kelautan juga menjadi tantangan signifikan dalam pengelola sumber daya laut Indonesia secara optimal. Keterbatasan ini tidak hanya mempengaruhi kuantitas hasil tangkapan, tetapi juga kualitas produk yang dihasilkan, yang pada gilirannya berdampak pada daya saing di pasar ekspor. Pemerintah Indonesia telah menggulirkan berbagai kebijakan dan program strategis untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan, yaitu dengan menetapkan program prioritas yang fokus pada peningkatan kualitas dan daya saing produk perikanan, termasuk pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya, serta penguatan daya saing produk melalui peningkatan kapasitas nelayan dan pengembangan infrastruktur rantai dingin. Nah, maksudnya infrastruktur rantai dingin ini adalah jaringan fasilitas dan peralatan yang dirancang untuk menjaga suhu produk tetap stabil selama penyimpanan dan transportasi. Selanjutnya ada ekspor produk perikanan. Ekspor produk perikanan di Indonesia menunjukkan tren yang positif dengan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan devisa negara. Komoditas utama yang mendominasi ekspor perikanan Indonesia meliputi udang, tuna, tongkol, cakalang, rumput laut, cumi, sotong, gurita, dan rajungan hingga kepiting. Sektor ekspor perikanan Indonesia terus mengalami tren positif dengan kenaikan 5,72% dan nilai pada tahun 2020 mencapai 5.205 miliar US dollar. Dari sisi nilai, udang secara konsisten menjadi penyumbang devisa terbesar yang diikuti oleh tuna, tongkol, cakalang. Sementara rumput laut mendominasi dari sisi volume sejak tahun 2014.
Volume dan nilai ekspor hasil perikanan Indonesia dalam periode 2016 hingga 2020 mengalami kenaikan rata-rata. Udang secara konsisten menjadi komoditas dengan nilai ekspor tertinggi, menunjukkan peran pentingnya dalam menyumbang devisa. Tuna, tongkol, cakalang juga menunjukkan tren kenaikan volume dan nilai yang signifikan. Dilanjut dengan rumput laut, meskipun nilainya tuh nggak sebesar udang atau tuna yang memiliki volume ekspor yang besar, mengindikasikan potensi untuk peningkatan nilai tambah melalui pengolahan lebih lanjut. Komoditas cumi, sotong, gurita, dan rajungan hingga kepiting juga memberikan kontribusi yang stabil terhadap total ekspor perikanan Indonesia. Pasar tujuan ekspor produk perikanan Indonesia meliputi Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, negara-negara ASEAN, dan juga Uni Eropa. Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor hasil perikanan dengan volume terbesar pada tahun 2020, sedangkan Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor hasil perikanan dengan nilai tertinggi pada tahun yang sama. Ekspor produk perikanan Indonesia ke negara-negara ASEAN menduduki urutan pertama dari sisi volume, namun dari sisi nilai hanya berada di peringkat ketiga setelah Amerika Serikat dan juga Jepang. Meskipun memiliki potensi besar, sektor ekspor perikanan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dan juga itu perlu diatasi. Salah satu hambatan utamanya adalah kurangnya akses terhadap pasar internasional dan juga informasi yang mengenai permintaan pasar juga menjadi hambatan. Berikutnya adalah data volume ekspor produk dari tahun 2016 sampai 2020. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 sampai 2020, Indonesia mengalami kenaikan ekspor secara konsisten. Adapun tujuan ekspor produk perikanan Indonesia meliputi Uni Eropa, Amerika, Tiongkok, Jepang, dan negara ASEAN. Meskipun Indonesia mengalami peningkatan, ada pun tantangan yang dihadapi oleh Indonesia seperti pemenuhan standar mutu dan keamanan yang ketat sesuai regulasi di Eropa, dan banyaknya persaingan produksi negara lain, serta masalah logistik. Yang selanjutnya yaitu data perencanaan dan strategi peningkatan ekspor dari tahun 2021 sampai 2024. Tabel di atas menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam ekspor hasil perikanan, target peningkatan jumlah hasil riset yang diadopsi dari sasaran strategis LPTK terkait pemanfaatan hasil riset dan inovasi seperti penerapan IPTEK kelautan di desa mitra, pengembangan prototipe teknologi, publikasi ilmiah, dan kerjasama riset. Semuanya diarahkan untuk mendukung pentingnya daya saing dan produktivitas sektor perikanan. Berikut adalah strategi peningkatan ekspor yang mencakup optimalisasi sumber daya laut, penguatan kerjasama internasional. Selanjutnya itu pengelolaan berbasis wilayah, pengelolaan perikanan atau WPP, budidaya berkelanjutan, serta pengendalian mutu produk. Tekankan pula pentingnya inovasi teknologi, pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, serta harmonisasi regulasi internasional. Keberhasilan strategi sangat bergantung pada riset dan pengembangan, adopsi teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan pelaku usaha. Baik, yang selanjutnya yakni kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar dan berperan penting di pasar regional maupun global.
namun masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam optimalisasi penawaran ekspornya. Kinerja ekspor yang didominasi oleh komoditas seperti udang, tuna, dan rumput laut ke pasar utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang terus menunjukkan tren positif meskipun dihadapkan pada kendala kualitas produk, keterbatasan infrastruktur rantai dingin, rendahnya adopsi teknologi, serta pemenuhan standar mutu internasional yang ketat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah merumuskan rencana strategis periode 2021 sampai 2024 yang berfokus pada peningkatan mutu dan nilai tambah produk. Sekian review jurnal dari kami kelompok 1. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.